Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena hari ini kita masih terus ada untuk menyembah Dia. Walaupun banyak tantangan, masalah yang kita hadapi, tapi kita harus percaya bahwa karena ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Kita menaikkan segala syukur kita untuk Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ketika hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu. Dan kami percaya Engkaulah Yesus Raja kami. Engkau yang mati di kayu salib untuk menyembuhkan kami, memerdekakan kami. Kami percaya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan bersama-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Ditinggikan nama-Mu, disanjungkan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan.
Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Well, I give you my heart, I give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian pagi hari ini. Apa ada sukacita? Biarlah pagi hari ini sukacita kita penuh di dalam kita memperingati dan merayakan Paskah, di mana Paskah memberitakan kebangkitan Kristus dari kematian, yang memberikan pengharapan kepada semua manusia untuk membenarkan, menguduskan, menyucikan, dan menebus dosa kita. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan dosa berkuasa atas kita. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atasnya. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang baik yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau telah bangkit bagi kami dan menang atas maut, memberikan pengharapan kepada iman kami di dalam Kristus Yesus.
Pagi hari ini, Kau berkati kami melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, di dalam peristiwa kebangkitannya, maut telah Ia kalahkan. Dan dalam kemenangannya itu, Ia menyertai perjuangan manusia di dunia ini. Untuk itulah, tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Kebangkitan, kemenangan. Kebangkitan, kemenangan. Mari kita membaca teks firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Biarlah iman kita bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar dan membacanya. Izinkan saya membacanya untuk kita sekarang pagi hari ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Pagi hari ini, mari kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang begitu penting untuk kita terima dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam teksnya, dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, ada beberapa perempuan, yaitu Maria Magdalena, ibu Yakobus, dan Salome. Mereka membeli rempah-rempah dengan niat akan meminyaki Yesus. Kita lihat di sini, minyak, wangi-wangian, merupakan tanda penghormatan yang istimewa yang mereka akan berikan, yang mereka rencananya akan berikan kepada Yesus. Untuk kita pagi hari ini, ketika kita datang pagi hari ini dengan sikap hormat kepada Yesus, mari kita datang dengan hidup takut akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam ayat yang satu yang kedua, mereka juga melakukan datang ke kubur Yesus. Dengan pagi-pagi benar mereka datang. Mereka datang ke kubur itu. Dan ketiga perempuan ini menunjukkan sikap keberanian dan kesetiaannya. Mereka telah mengikuti Yesus sampai ke salib, dan tidak hanya sampai di situ saja, tetapi mereka juga datang ke kubur Yesus. Inilah sikap kesetiaan di dalam mereka mengiring Yesus. Dan mereka kini menjadi saksi yang menjamin bahwa kubur yang ditemukan kosong adalah kubur dia yang disalibkan. Untuk itu, kita ikut Yesus. Jangan pernah setengah-setengah. Ikut Yesus dibutuhkan kesetiaan buat kita. Marilah kita tetap setia mengiring Yesus. Ayat yang 3 sampai yang 4 berkata,
Mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Apa yang kita dapatkan kemudian firman Tuhan pagi hari ini? Kita tahu kubur Yesus tidak sama seperti kubur yang kita lihat, khususnya di Jakarta atau di Indonesia ini sendiri, di mana kubur Yesus dipahat dalam bukit karang dan jalan masuk ke kubur ditutup dengan batu besar, di mana itu menjadi halangan bagi para ibu itu datang ke kubur Yesus. Dan mereka saling bertanya, bagaimana? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu sendiri? Ikut Yesus, ada juga halangan. Bagi hari ini, seberapa pun besar halangan kita, percayalah, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Kita melihat di sini, ketika mereka sampai dekat di kubur Yesus, ternyata batu yang sangat besar itu sudah terguling. Mujizat Allah terjadi. Jikalau kita setia ikut Yesus, mengiring Yesus, percayalah, penyertaannya juga sempurna di dalam kehidupan kita. Apapun halangan kita pagi hari, tetap setia iring Yesus. Kita lihat yang selanjutnya dalam ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 berkata apa? Firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Apa yang kita dapat dalam pembacaan teks kita? Ibu-ibu itu yang awalnya terkejut melihat sosok makhluk surgawi ada di sana di kubur Yesus. Setelah mereka dengar kabar gembira ini, tetapi akhirnya mereka mengalami yang namanya ketakutan. Mereka gentar dengan peristiwa yang dahsyat yang belum pernah mereka alami. Peristiwa yang begitu luar biasa yang membuat mereka mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi ketika melihat pengalaman yang dahsyat ini yang mereka alami, yang membuat mereka terdiam, terkejut, yang hampir-hampir mereka membuat mereka hampir lalai untuk meneruskan berita yang disampaikan makhluk surgawi atau orang muda yang berpakaian putih itu sendiri. Hampir-hampir saja mereka lalai untuk beritakan kepada para murid Yesus, untuk mereka sampaikan berita sukacita dan kemenangan itu sendiri. Bagi kita, untuk kita menyertai, mengiring Yesus, ada hal-hal yang mengejutkan, ada hal-hal yang membuat kita kaget dan bahkan takut. Pagi hari ini, dalam kita memperingati dan merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan yang membuat kita hidup kita menang, berkemenangan di dalam Tuhan. Mari tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati. Bisa-bisa ketika kita tidak fokus untuk mengiring Yesus, bisa membuat kita lalai di dalam menjalani hidup ini sendiri. Mari kita pergi menjadi saksi Kristus. Beritakan apa yang Tuhan mau untuk kita pergi kepada siapapun
yang Tuhan mau untuk kita sampaikan, berita keselamatan itu sendiri. Pagi hari ini buat kita, bila Tuhan pakai hidup kita, memberi buah, dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi yang kita dapatkan? Ayat 8b berkata, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan buat kita pagi hari ini. Kita menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kebangkitannya yang telah membawa kemenangan kepada kita untuk kita dapat teruskan. Marilah kita menjadi saksinya, dan penyertaan Tuhan pasti menyertai kita sampai akhir zaman. Menjadi saksi di zaman ini adalah sebuah panggilan kita. Mari kita tingkatkan mutu hidup kita, dan kehadiran kita hendaknya menjadi sarana kesaksian itu sendiri. Hal-hal yang sederhana dalam hidup kita yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain juga menjadi modal untuk bersaksi. Apapun itu, hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Yesus telah menganugerahkan keberanian bagi kita untuk bersaksi. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Dia menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan beri bagi kita sekalian. Percayalah kepadanya. Milikilah kepekaan apa yang Tuhan mau bagi kita. Kebangkitan membawa kita kepada kemenangan di dalam Kristus. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus hendaknya juga diwujudkan dengan kesaksian hidup kita. Dan pagi hari ini, mari kita renungkan bagaimana, apakah peristiwa kebangkitan yang kita rayakan setiap tahun di dalam kehidupan kita, kebangkitan Yesus yang kita rayakan setiap tahun dalam kehidupan kita, ada pengalaman-pengalaman yang baru di dalam hidup kita, dan sudahkah kita menghayati panggilan kita sebagai saksi Kristus itu sendiri? Dan marilah kita merenungkan itu pagi hari ini. Dan izinkan Tuhan bekerja, Tuhan memakai hidup saudara pagi hari ini. Mari kita berbalik daripada jalan yang salah, fokus kepada Kristus, bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Sebagai penutup, biarlah kita ingat kebangkitannya memberi kita keberanian untuk kita menang atas hidup. Hendaklah kita setia dan tetap menghormatinya dengan hidup takut akan Tuhan. Hendaklah iman kita kepada Kristus bukan iman yang pasif, tetapi aktif. Kebangkitannya yang membawa kita kepada kemenangan, yang menyerukan kepada kita untuk pergi menjadi saksi Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, dan Kristus menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Menutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kebangkitan memberikan kami kepastian untuk hidup yang kekal. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan untuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami berdoa apabila di antara kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, kiranya Engkau hadir memberikan pertolongan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Pakai Bapak Presiden bersama dengan staf dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, semuanya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat-Mu, sehingga keluar dari permasalahan buat bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang ada. Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Berikan kesehatan bagi mereka dalam menangani COVID-19 ini sendiri ya Bapak. Kami juga berdoa untuk semua yang melayani pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan.
Kau akan memberkati mereka ya Bapa. Doa semua jemaat yang sudah hadir juga dalam mengikuti ibadah online Paskah ini sendiri. Berkati mereka di rumah masing-masing, mereka diberikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Sebentar, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Marilah jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan biarlah sukacita Paskah itu melimpah di tengah-tengah keluarga kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, biarlah memberikannya di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.